Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kepada kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang untuk mengunjungi saudara-saudara sekalian karena kita memasuki satu masa di mana dikatakan kita hidup berdampingan atau boleh katakan bersahabat dengan virus ini, tetapi kita mengikuti pola hidup yang baru yang diatur oleh pemerintah. Karena itu saya ingin datang mengunjungi saudara sekalian untuk menguatkan hati kita. Orang yang berharap kepada Tuhan itu orang yang teguh hatinya. Bagaimanapun situasi musim ini, kita tetap teguh hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Minta anugerah Tuhan untuk kehidupan kami pada langkah-langkah bulan-bulan berikutnya ini Tuhan. Supaya kami kuat dan teguh bersama dengan Tuhan dan tidak pernah akan goyah. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama hari ini, malam ini. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara pemirsa dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana seperti sekarang, tidak ada kata lain daripada mari kita oleh pertolongan Tuhan untuk teguh hati. Teguh artinya apa? Tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, tidak mudah terpengaruh. Ada bunyi-bunyi seperti ini negatif,
ya, berita-berita negatif, kita tidak mudah terpengaruh. Ada orang yang mengatakan bahwa kita akan hidup selamanya dengan penyakit ini, dengan virus ini. Tolong jangan dengar. Ya. Saudara bisa mendengarkannya, tapi saudara sekalian, ingat, kita punya filter dari Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita sehingga semua berita yang tidak benar itu, yang negatif itu, dapat kita tangkal, lepaskan dalam nama Yesus. Di sini dikatakan dengan jelas, katanya, kalau kita mau teguh pengharapan, kalau kita mau percaya benar bahwa di depan sana tidak ada sesuatu yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Saudara masih ingat firman Tuhan? Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan, Yesus yang kau sembah, Allah Bapa yang kau kasihi, kata firman Tuhan, maka hati kita pasti teguh, pengharapan kita pasti berbuah. Saudara lihat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang Tuhan suruh menguatkan hati dan meneguhkan hati itu siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Sekarang dalam zaman modern ini, di era teknologi informasi yang sedemikian rupa, ya kita hidupkan gadget kita saja, kita sudah lihat berita di situ. Oleh karena itu sebenarnya usul saya sih, bangun pagi jangan langsung lihat Facebook. Bangun pagi jangan langsung lihat berita. Berita online begitu banyak. Mari bukalah apa? Kabar baik, firman Allah yang hidup. Bukankah di gadget sudah bisa pasang sekarang? Renungan-renungan, macam-macam renungan yang dapat engkau buka. Baca Alkitab. Setelah itu baru kemudian persekutuan dengan keluarga, baru nanti bila memang perlu, sudah buka. Kapan saya buka? Untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara sekalian. Untuk melihat berapa banyak saudara yang menanggapi renungan yang saya sampaikan. Termasuk yang saya sampaikan sekarang. Juga yang bentuk tertulis. Oleh karena itu saya minta sekarang, mari kita lebih serius lagi meneguhkan hati. Jaga hati kita dengan kuasa darah Yesus. Jaga kuping kita, telinga kita, mata kita. Juga telunjuk sekarang harus dijaga. Belum pernah terjadi seperti sekarang. Telunjuk dijaga. Kenapa? Itu untuk memencet berita-berita itu di gadget saudara sekalian. Supaya apa? Hati kita jangan goyah. Kekuatan kita daripada Tuhan itu yang menolong kita. Tidak pernah goyah. Seperti apapun beritanya, seperti apapun kondisi yang kita lihat senyatanya di tengah-tengah dunia ini, di lingkungan hidup kita, mari kita teguh hati. Jangan goyah, katanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu yang paling penting. Mengapa? Melalui sikap hati yang tidak mudah goyah, tidak mudah gamang, itu saudara sekalian, tidak mudah bimbang, saudara-saudara akan, pengharapan saudara sekalian akan semakin teguh. Dan sebentar lagi saudara akan menerima semua pengenapan janji Allah. Saya paling senang menonton itu yang dibuat di satu negara, ya, dibuat jembatannya di gunung itu menyeberang, itu jadi jauh itu, pohon-pohon besar di bawah itu seperti rumput saja. Dan di tengah jembatan itu dibuat jembatan yang terbuat dari kaca. Jadi ada anak-anak, saya lihat balik lagi dia, peluk orang tuanya, tidak berani dia melangkah karena lihat ke bawah itu transparan di kaca, ya. Tentu saja kaca itu kaca yang tebal, saudara sekalian.
bukan kaca yang tipis, hanya untuk memberi efek kesannya ya, yang menakutkan di bawah sana. Bagaimana caranya terus berjalan apa? Ya jangan lihat ke bawah dong. Terus saja jalan. Nah, jalan. Percaya saja bahwa kaca itu sanggup untuk apa? Untuk sudah injak sampai ke sana. Memangnya orang yang bikin tempat wisata itu mau rugi kalau sudah mati jatuh ke bawah? Enggaklah. Sebenarnya persis seperti itu apa kata firman Tuhan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh pandang kepada Yesus. Saya ingin baca firman Tuhan untuk saudara sekalian, untuk meneguhkan hidup saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Ini salah satu ayat yang selalu saya hafal untuk menguatkan iman saya sendiri. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada tujuan. Jangan lihat di bawah itu ngeri. Ya. Kalau jatuh dari sini pasti berkeping-keping sampai ke bawah. Jangan dong. Jangan. Tujukan mata sudah kemana? Kepada Yesus yang mati di kayu salib. Dia sudah gantikan saudara-saudara sekalian. Maka jika sudah berbuat demikian, tekun memandang ke depan, mengabaikan semua yang membuat saudara gamang, membuat saudara takut, khawatir, dan cemas sekarang ini, maka saudara akan mengalami pengharapan saudara pasti berbuah ke depan, dan saudara pasti mengalami pengenapan janji pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Kami semua anak-anak-Mu meneguhkan hati menghadapi situasi yang sebenarnya tidak menentu sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami juga Tuhan, bantu kami, topang kami dengan kuasa mujizat-Mu, supaya kami tidak pernah goyah, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau pasti menghasilkan buah di depan sana. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.